Masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku. Jadi belibet. Senin Berbuku ya. Di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Siapa lagi nih yang sudah hadir? Oh, belum ada ya yang mau absen. Oke deh. Ya. Oh, ini kayaknya biar cepet nih. Jadi nggak pada ngabsen dulu. Ini bagian mana? Ini. Ya, oke. Dilanjut lagi ya. Untuk pembacaan di bagian berikutnya, kebijakan keuangan sentot dan masalah difungsi. Oke, langsung saja. Bagaimana strategi keuangan ini berdampak pada Diponegoro? Jawabannya, sebagian terletak pada masalah pengelolaan keuangan di masa perang. Sesudah mulai perang dengan pendanaan tambal sulam, Diponegoro mulai mengorganisasi kebijakan pajaknya sendiri di daerah-daerah yang berhasil direbut. Hal ini meliputi pajak tanah dan cukai di pasar-pasar setempat. Bupati dan pejabat-pejabat lain di tempat-tempat yang didesain sebagai pusat-pusat persenjataan seperti kota gede ditunjuk untuk menyalurkan hasil pajak makanan dan logistik keperluan pertempuran kepada pasukannya. Tugas-tugas militer dan tugas-tugas administratif sungguh-sungguh dipisahkan. Kadang-kadang bupati yang diangkat pangeran ikut dalam pertempuran, namun mereka kebanyakan diarahkan untuk memainkan peran administratif. Orang-orang yang dipilih pangeran untuk jabatan tinggi itu ditarik dari pejabat-pejabat priayi senior keraton yang pernah mengabdi kesultanan dalam jabatan yang sama. Salah satu keluarga seperti itu adalah keluarga Danurjan yang telah memasok semua menteri utama atau patih di Yogyakarta hingga ditunjuknya Sumodipuro pada Desember 1813 yang berakibat fatal itu. Bagi para komandan militer, Diponegoro menerapkan kriteria yang lain. Di sini kriterianya adalah keberanian pribadi dan keperkasaan dalam pertempuran. Dalam pandangan pangeran, keberanian pada dasarnya adalah ciri sifat orang muda. Maka banyak para panglima tingginya atau basah masih sangat muda. Entah itu umurnya akhir belasan tahun atau awal 20-an. Dilihat dari kacamata orang Jawa, perang ini setidak-tidaknya mengantisipasi revolusi pemuda 1945-1946. Ia yang terpenting di antara para panglima tentara yang masih remaja adalah Sentot. Bangsawan muda buta huruf bergelar Alibasa yang mulia pasah, Abdul Mustopo Prawiro Dirjo. Ini bergabung dengan pasukan pangeran di Selarong saat ia masih berusia 17 tahun. Sentot yang menorehkan nama harum karena keberanian dan kecerdikannya di medan tempur adalah putra Raden Ronggo Prawiro Dirjo ketiga dari istri selirnya yang mungkin asal Madiun. The Sturs melukiskannya sebagai anak muda Jawa yang brilian, pemberani, dan berapi-api dalam segala hal. Di penghujung tahun 1828, saat memasuki usia ke-20, Sentot sudah tampil sebagai panglima militer dan ahli strategi Diponegoro yang terkemuka. Terlepas dari beberapa kemenangan gemilang yang diraihnya, termasuk sukses menghancurkan pasukan gerak cepat ke-8 pimpinan Mayor H.F. Buskens di Kroya, Bagelen Timur pada awal Oktober 1828. Dinamika jalannya perang mulai tidak menguntungkan bagi pangeran. Seperti sudah kita lihat, pada pertengahan November 1828, Kiai Mojo menyerah dan membiarkan dirinya ditawan Belanda bersama 500 pasukan Bulkio terlatih.
Pangeran dan kekuatan yang masih tersisa sekarang terkepung di daerah sempit antara Kali Progo dan Kali Bogowonto. Di situ strategi Belanda untuk membangun benteng-benteng darurat untuk melindungi dan mempertahankan wilayah-wilayah yang baru saja dibebaskan oleh pasukan mereka mulai mempersulit Diponegoro dan para panglimanya dalam pasokan makanan dan logistik tempur lainnya. Kesulitan-kesulitan juga mulai dirasakan dalam memungut pajak untuk membiayai pasukan dan patih Diponegoro, Raden Adipati Abdullah Danurejo. Dikecam oleh para panglima Diponegoro karena pemerintahannya yang tidak efektif. Pada Desember 1828, Sentot meminta agar diberi kuasa untuk memimpin seluruh kekuatan pasukan pangeran di medan tempur. Sekaligus diizinkan untuk menarik pajak secara langsung yang berarti mengabaikan pemerintahan patih. Hal ini mengganggu batin Diponegoro yang sadar bahwa perannya sebagai Ratu Adil mestilah menjamin kebijakan pajak yang ringan dan tersedianya sandang pangan yang murah. Pangeran takut jangan-jangan rakyat kebanyakan bakal tertindas jika Sentot yang terkenal suka hidup boros itu diizinkan memegang dalam satu tangan tanggung jawab militer dan pemerintahan. Pangeran lalu meminta pendapat para komandan pasukan yang lain. Juga bertanya kepada pamannya, Pangeran Ngabei. Sebagaimana dikutip dari Babat Diponegoro sebagai berikut. Jika orang yang memegang pedang juga nyambi ditambah memegang uang, bagaimana ini? Apakah tidak semakin kapiran atau terbengkalai? Dalam tulisan 3 baris pendek ini, Diponegoro tampaknya sudah mengantisipasi perdebatan di penghujung abad ke-20 tentang tepat tidaknya difungsi ABRI pasca 1998 yang kemudian berubah menjadi TNI sebagai kekuatan militer sekaligus sosial politik. Meskipun untuk membandingkannya kita melompat ke era modern. Akhirnya dengan rasa enggan, Diponegoro setuju untuk memerintahkan pajak pasar bulanan dibagi antara Sentot dan dirinya dengan 2/3 untuk panglima perangnya dan 1/3 sisanya untuk pangeran pribadi. Pangeran kemudian sangat menyesal keputusannya ini. Dalam Babat, Pangeran menceritakan bahwa segera sesudah Belanda membangun dengan cepat sebuah benteng baru yang besar di Nanggulan, di tepi jalan antara Sentolo dan Kalibawang, Sentot tidak bereaksi cukup cepat karena sibuk dengan urusan keuangan. Ketika Panglima muda ini akhirnya memerintahkan serangan dengan kekuatan penuh, benteng Belanda itu sudah terlalu kuat untuk ditembus dan ia menderita kekalahan besar pada tanggal 8 Januari 1829. Bulan Juni 1829, ketika Belanda berhasil merampas sebagian arsip pemerintahan Diponegoro dalam serangan mereka di pantai selatan, Ngabei menulis surat kepada Sentot memberitahu dia bahwa salah satu pejabat pajaknya telah dihukum cambuk di muka umum karena memungut pajak lebih banyak dari ketentuan. Pada saat yang sama, suplai makanan pun semakin menipis. Pejabat-pejabat lokal yang semula mendukung pangeran sekarang berbalik menentangnya. Banyak yang mengungsi ke wilayah yang berada di bawah kendali benteng Belanda karena keamanan dirasa lebih terjamin dan kesempatan ekonomi lebih baik. Dalam 15 bulan terakhir masa perang, antara tahun 1829 hingga 1830, bahkan ada kasus-kasus di mana warga di daerah kekuasaan pangeran berbalik melawan pejabat-pejabat culas pendukung pangeran dan menghabisi mereka karena begitu besar hasrat penduduk akan perdamaian. Kebijakan para komandan benteng
Belanda barangkali ikut berpengaruh di sini. Mereka berhasil merebut hati penduduk setempat dengan menjanjikan pemberian bajak gratis, hewan penghela, dan benih gratis jika mereka mau pindah ke wilayah Belanda. Termasuk kebijakan Belanda juga adalah menurunkan pajak, mengurangi kewajiban kerja bakti, dan menaikkan upah buruh harian di sekitar benteng untuk mendorong para petani dan keluarga mereka tetap betah tinggal di dekat benteng itu. Hasilnya, akhir September 1829, di tahun keempat perang, perlawanan terorganisasi terhadap Belanda di daerah-daerah yang subur pangan di Jawa Tengah bagian selatan berakhir sudah. Ikatan rasa saling percaya dan kerjasama antara pasukan Diponegoro dan penduduk desa setempat sudah rusak. Tanpa ada dukungan rakyat, tidak mungkinlah dilancarkan perang gerilya yang berhasil. Pada waktu itu, Sentot sudah menyerah kepada Belanda, 16 Oktober 1829. Masa yang sama ini menjadi saksi nasib Diponegoro yang sudah berada di titik nadir. Pada tanggal 21 September 1829, Pangeran Ngabei, panglima paling senior yang tersisa, bersama dua putranya terbunuh dalam pertempuran sengit di Pegunungan Kelir di perbatasan Bagelen Mataram. Tidak lama kemudian, pada 11 November 1829, Diponegoro nyaris tertangkap di Pegunungan Gowong oleh pasukan gerak cepat ke-11 yang dikomandani Mayor A.V. Michelis. Diponegoro lalu memutuskan untuk masuk ke hutan-hutan di sebelah barat Bagelen dengan hanya ditemani oleh punokawan atau pengiring terdekat, yakni Banteng Wareng dan Roto, yang melayani semua kebutuhan pangeran dan bertindak sebagai penunjuk jalan dan penasihatnya. Pengembaraan ini membawa Diponegoro sampai ke Sampang di daerah Remo di hulu kali Cingguling, kawasan yang jauh antara Bagelen dan Banyumas, tempat di mana ia terus menetap sampai 9 Februari 1830. Ketika negosiasi awal dengan Kolonel Jean Baptiste Clarence mulai. Berikut ini adalah petikan tulisan George Niepels, sejarawan militer Belanda dan instruktur di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, dalam diktat kuliah yang diberikannya tentang Perang Jawa. Terus bergerak karena dikejar-kejar, Diponegoro mampu meluputkan diri dari kejaran 4 pasukan gerak cepat Belanda dan juga barisan tentara lokal sejak Oktober 1829 hingga Februari 1830. Berkelana di pegunungan dan menembus hutan lebat yang masih perawan, bersembunyi di gua-gua, mencari bantuan di mana itu dimungkinkan di tengah hujan lebat dan angin kencang. Ia sering bisa menghindar ketika orang atau pejabat atau perwira Belanda merasa ia dekat. Jumlah pengikut terdekatnya satu demi satu tewas atau menyerah. Ia menderita serba kekurangan, sering tidak punya tempat berteduh di waktu malam, dan sering tanpa cukup makanan. Ia menemukan bahwa penduduk setempat sudah enggan membantunya. Pada Januari 1830, bahkan patihnya sendiri yang setia, Raden Adipati Abdullah Danurejo, pergi membelot ke pihak Belanda. Sekalipun menderita luka di kakinya dan bahunya, dan terkena sakit malaria yang membuat fisiknya sangat lemah, ia menanggung dengan tabah semua derita ini sampai 9 Februari 1830, ketika negosiasinya dengan Kolonel Clarence dimulai. Berjalan terseret-seret,
karena kelelahan dan serangan malaria di sepanjang jalan setapak badak ke gubuk-gubuk petani. Di situ ia bersembunyi selama lebih dari 3 bulan, antara pertengahan November 1829 dan awal Februari 1830. Pangeran barangkali merenungkan bahwa sekalipun kekalahannya tak terhindarkan, demi menurut ramalan Parangkusumo, kekalahan tersebut tentulah dipercepat oleh konsensinya pada Sentot dan mendatangkan bencana persis setahun sebelumnya. Dan pada bagian simpulan, Peter Carey menulis begini: Perang Jawa merupakan peristiwa pemberontakan terbesar masyarakat Jawa terhadap penguasa kolonial. Dampaknya dirasakan oleh sekitar 2 juta penduduk, sepertiga dari total penduduk pulau itu. Perang ini memakan korban lebih dari 200.000 jiwa dan merusak hingga sekitar 1/4 dari seluruh areal pertanian yang ada. Untuk mencapai kemenangan yang pahit itu, Belanda telah kehilangan 8.000 serdadu bangsa Eropa dan 7.000 serdadu bantuan lokal, prajurit Jawa dan penduduk Nusantara lainnya. Dana sebanyak 25 juta gulden terkuras untuk membiayai perang, yang hanya bisa ditutup lewat sistem tanam paksa Van den Bosch, yang diperkirakan mendatangkan untung 832 juta gulden atau 75 miliar dolar Amerika Serikat sekarang bagi pundi-pundi negeri Belanda antara tahun 1837 sampai 1877. Sebagai bentuk perlawanan terakhir Orde Lama, Perang Jawa menjadi saksi dilucutinya keraton-keraton Jawa Tengah bagian selatan ketika wilayah-wilayah mereka di mancanegara timur pun akhirnya dianeksasi juga. Hal ini dapat dianggap sebagai rangkaian panjang bencana militer yang diawali di akhir abad ke-17 oleh pemberontakan Trunojoyo yang telah menghancurkan kekuatan Amangkurat I di era Mataram. Pada akhir perang, kendali Belanda atas Pulau Jawa masih belum tertandingi. Peran mereka baru berakhir 112 tahun kemudian. Itu pun di tangan Jepang. Tanggal 8 Maret 1942, tepat pada tanggal dan hari ketika Diponegoro memasuki kota Magelang untuk melakukan perundingan damai, yaitu 8 hingga 28 Maret 1830, yang nahas itu dengan dekok. Bila kita renungkan kembali, tampak aneh mengapa Belanda memerlukan waktu begitu lama untuk bisa memadamkan pemberontakan Diponegoro. Kalau mengingat adanya berbagai ketegangan internal di antara para pendukung pangeran yang berasal dari keraton dan dari kalangan santri, juga adanya rivalitas antar daerah, adalah mengherankan bahwa Belanda membutuhkan waktu sampai 2 tahun sebelum mereka berhasil menerapkan strategi yang jitu. Terlalu banyak waktu dihabiskan memikirkan kemungkinan Diponegoro dapat ditawari wilayah kesultanan tersendiri, karena mengira itulah ambisi politik yang tidak kesampaian itu. Namun, ternyata alasan itu bukan yang satu-satunya, sehingga tentara kolonial begitu tidak siap dengan tantangan untuk berperang gerilya. Ketidaksiapan ini diperparah dengan buruknya hubungan antara otoritas sipil dan otoritas militer Belanda, seperti yang dicontohkan Dubos dan de Kock. Kekurangan terbesar barangkali terletak pada miskinnya pemahaman Belanda terhadap masyarakat Islam. Hal ini mengakibatkan mereka hanya bisa berperang secara membabi buta. Tidak ada sosok sekaliber Christian Snok-Gorganya yang dapat menasihati mereka. Jika ada de Kock dan para petinggi militernya sejak awal dapat mengambil keuntungan dari ketegangan yang terjadi di antara para pendukung Diponegoro dari kalangan santri dan keraton. Dengan demikian,
tentu akan dapat dihindari kesalahan-kesalahan besar yang tidak perlu yang dilakukan Van Gien lewat strategi bumi hangus di Jawa Tengah bagian selatan dan menganiaya atau menghukum para tawanan dengan keras. Politik ini memancing permusuhan dari kalangan penduduk sipil. Suatu kebijakan yang simpatik, semisal menghormati lembaga-lembaga dan praktik-praktik agama Islam teristimewa, merestorasi atau memulihkan peran dan kompetensi pengadilan agama Islam atau Surambi, barangkali akan lebih memuaskan tuntutan para pendukung Diponegoro dari kalangan santri. Sebuah wilayah yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan adalah identitas Jawa. Diponegoro hidup melalui era ketika masyarakat Jawa diombang-ambingkan oleh kebijakan-kebijakan kolonial Dendles dan Raffles. Pengalaman pribadinya saat Inggris menyerang Keraton Yogyakarta, perlakuan yang diterimanya dari para pejabat Belanda yang kembali berkuasa pasca 1816, serta gelombang-gelombang pengaruh Eropa yang seolah tak terbendung lagi dalam segala hal, mulai dari cara berbusana sampai cara berbahasa, telah meyakinkan dirinya bahwa di samping menjunjung tinggi martabat agama Islam, restorasi nilai-nilai Jawa secara khusus adalah prioritas kunci. Ini juga mendorong rasa permusuhan kepada orang non-Jawa selama perang, terutama pada Belanda dan etnis Tionghoa. Perang Jawa adalah upaya terakhir Orde Lama Jawa untuk memukul mundur kolonialisme Belanda. Sekalipun mengalami kegagalan besar, namun inspirasinya akan ditangkap oleh generasi-generasi kemudian seperti Raden Saleh. Saat dibawa ke tahap pertama dari perjalanan ke pengasingan di Batavia dengan sebuah kapal era industri baru, kapal uap pertama dalam jajaran perusahaan pelayaran Hindia Belanda, Diponegoro tentu mempunyai banyak waktu untuk merefleksikan pahitnya kekalahan dan nasib orang-orang yang hidup di zaman yang berubah. Ya, itulah akhir dari bab 10. Dan bab berikutnya akan saya lanjutkan minggu depan, ya. Tetap setia di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena Serbuk akan kembali di minggu depan. Terima kasih yang setia bersama kami. Ada Pak Agus Soro, Mas Jagil, Aulia, Syafiq di Karangdadap, Takim di Ambo Kembang, ya. Terus Pak Desoleh, Adi di Kajen, dan juga yang lainnya. Yang mungkin banyak nih yang ikutan nguping siaran Serbuk untuk malam hari ini, ya. Oke deh. Oke, Mas Takim lagi ngetik. Takbir katanya. Oke deh. Oke. Jangan lupa nanti pukul 9 malam masih akan ada informasi-informasi terbaru dari Kota Pekalongan dan sekitarnya di RKB Malam.